Cek, halo, selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih banyak atas reaksinya, Bapak Ibu sekalian. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam ya. Oke, berarti sudah saatnya kita mulai untuk webinar pada malam hari ini. Oke, izinkan saya untuk membuka pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali ya, akhirnya kita bisa berjumpa di webinar online, yaitu webinar supply chain, dengan judul Mempersiapkan Karir dalam Industri Logistik, Tips dan Tips dari Pakar Profesional. Wah, ini luar biasa sekali ya. Baik, nah perkenalkan saya Melina, jadi nanti di sini saya akan memandu jalannya acara pada 1 jam ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu penasaran ya, trainer kali ini tuh siapa sih? Pembicara kita sekarang malam ini tuh siapa sih? Dan pastinya beliau merupakan orang luar biasa ya Bapak Ibu ya, dan beliau sudah hadir nih di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Rizal Ardianto STMT, praktisi PPIC dan Logistik. Selamat malam Bapak Rizal. Malam Mbak Melina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Wah, ini Pak Rizal terlihat sangat berseri-seri ya. Wah, ini luar biasa. Ini sangat semangat loh teman-teman untuk membagikan ilmu Pak Rizal ya kepada kita semua. Siap, Oke, siap. mungkin saya sapa dulu Pak Rizal. Pak Rizal, hari ini bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan agak kaget dari. Waduh, agak kaget tiba-tiba ya Pak ya. Ya. Oke, tapi Pak Rizal ini luar biasa loh, meskipun kaget tapi sudah prepare semuanya, betul ya Pak ya? Sudah, Alhamdulillah, sudah saya siapkan. Wah, keren. Nah, Pak Rizal aja semangat, Bapak Ibu jangan sampai kalah semangat ya. Dan saya mengajak nih Bapak Ibu sekalian yang tidak terkendala sinyal,
Yuk kita sama-sama open cam, kita ramaikan Google Meet pada malam hari ini. Supaya kita bisa lebih interaktif ya, kita saling kenalan juga nih di room Zoom. Di room Meet ya, mohon maaf nih. Oke, saya jadi grogi nih loh ketemu Pak Rizal. Pak Rizal luar biasa sekali. Oke, Pak Rizal, karena sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah tidak sabar nih Pak, ingin belajar dari Bapak gitu. Mungkin juga nanti di belakang akan ada sharing-sharing sedikit begitu Pak. Ternyata karena sudah banyak pertanyaan yang masuk Pak, jadi tadi tuh saya mencoba untuk share form pertanyaan kepada Bapak Ibu sebelum kelas dimulai. Dan ternyata sudah banyak pertanyaan yang masuk ya, luar biasa sekali antusias dari Bapak Ibu. Oke, supaya tidak berlamaan nih ya, saya yang ngomong terus, oleh sebab itu waktu dan layar saya persilahkan kepada Pak Rizal. Oke, terima kasih Mbak Melina. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mempercayakan ke kami cara event ya untuk belajar malam hari ini, belajar bersama ya. Jadi teman-teman belajar, saya juga pasti akan belajar dari pertanyaannya, dari diskusinya. Kalau misal pertanyaannya banyak, gimana kalau kita tanya jawab saja? Nggak pakai penyampaian materi ya. Ya. Ini ada beberapa, tapi pasti ada beberapa nama yang pernah saya lihat ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikutan training saya ya. Mungkin bisa ngasih info di chat Zoom, di chat ini ya, chat room ya, saya gitu, atau mungkin pakai reaction ya. Tadi ada beberapa nama sih yang saya pernah dengar. Oh ini juga di Mas Zaki, oke. Ada lagi. Saya di Cahra ada 3 topik teman-teman ya. Tadi Mbak Melina panggil Bapak Ibu, aduh kurang mantap nih Bapak Ibu ini kan masih wajahnya ini kelihatannya masih muda-muda, seumuran saya ya. Teman-teman ya, kakak, waduh kakak kayak orang jualan. Teman-teman ini ya, Mas Fahmi, oke, ketemu lagi ya. Tadi ada siapa lagi tadi saya lihat-lihat namanya itu. Teman-teman ya. Saya di Cahra ada tiga topik ya, Mas Noval. Ada supply chain, ada PPIC, sama warehouse inventory ya. Dan malam ini akan sharing mengenai karir di logistik ya. Cuma materi saya ini saya arahkan ke ini nih teman-teman ya. Jadi saya yakin karena yang ikutan training saya itu biasanya anak-anak yang masih muda, masih fresh graduate, kadang masih job seeker ya. Sehingga saya sebenarnya arah judulnya itu ke ini apa? Why Millennial apa ya terusannya? Why Millennial harus berkarir di logistik maksudnya gitu ya. Kan karena kan mungkin kita nggak terpikir yang muda-muda berkarir di logistik ya. Sekarang mungkin yang perusahaan-perusahaan teknologi, sebenarnya teknologi juga dibutuhkan di logistik ya. Oke, saya tak buka dulu materi saya. Oke, jadi judulnya saya ngikutin cara nih, Prepare for Career in the Logistic Industry. Jadi seperti itu, tapi nanti arahnya ke tadi ya. Saya ingin kita semua yang hadir di sini mungkin bisa agak lebih memahami bahwa di industri logistik ini banyak dibutuhkan anak-anak baru, teman-teman muda yang baru ya. Jadi untuk menggantikan yang sudah mau pensiun itu. Ya ini kenapa kok saya agak ini ya, Mbak Mel tadi bilang ceria sekali ya. Saya sebenarnya kaget teman-teman ya. Saya itu sudah janjian sama Cahra tanggal 22 ini mau ngisi. Cuma kok saya kelupaan beneran, saya lupa ada jadwal malam hari ini. Tadi pagi saya barusan ada jadwal juga mau tidur sebenarnya. Habis sholat isya tak tidur aku gitu. Ternyata untung di Mbak Melina sudah WA saya tuh sebelum. Tapi sisa apa ya? Luyun, tapi materinya sudah siap, saya sudah ready, materinya sudah saya buatin lah, walaupun mau tak lengkapin lagi, tapi cukup lah hari ini insya Allah ya. Makanya saya ini menghibur diri sebenarnya, saya nggak kaget. Oke, saya lanjut ya. Nah ini kalau saya biasa menyampaikan materi, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, langsung aja lewat chatbox nggak apa-apa ya, tuliskan di sana, nanti mungkin akan saya jawab nih. Jadi kalau mau nunggu di belakang juga nggak apa-apa ya, mau nunggu di belakang di depan juga nggak apa-apa, di tengah-tengah. Nanti saya akan jawab setelah saya menyelesaikan satu materi atau satu slide gitu ya. Berikutnya ya itu aja sih, nggak ada ini ya, nggak ada sesi ini ya, simulasi dan latihan. Oh iya,
Saya lupa, saya kalau di training itu saya selalu menanyakan ini nih teman-teman, nama sama aktivitas sama domisili ya. Mungkin saya awali dulu untuk teman-teman ngikutin supaya saya tahu nih sedikit profil teman-teman ya. Ada yang mungkin job seeker, ada yang mungkin kerja di mana, atau yang mungkin baru lulus, atau yang masih kuliah ya, atau bisnis ya, sama domisilinya nih. Nah kalau saya Rizal, trainer Cahra, dan saya domisili di Lawang ya. Lawang tahu Mbak Melisa ya? Nggak tahu ya, terpencil Kurang ini. tahu saya Pak, di mana itu ya Pak ya? Dia di Kabupaten Malang ya, Malang, dekat Malang. Waduh, Jawa Timur berarti Jawa ya Pak ya? Timur, ya benar. Oke teman-teman, Panas oke. ya? Kalau Mbak Melisa di mana? Saya kebetulan di Jogja Pak. Oh Jogja, oke. Ya, Nah, betul. oke teman-teman silakan diisi supaya teman-teman di sini juga saling tahu mengenal ya, mengenal satu sama lain ya, walaupun hanya 3 informasi ini aja. Mas Winan, Sumber Porong. Oh, bukan sih Sumber Porong. Dia lebih dekat ke Singosari ya, Malang. Oke. Perkenalan dulu, nama saya Rizal Ardianto. Saya kuliahnya jurusan Teknik Industri di ITN Malang, S1-nya S2-nya di ITAT Surabaya. Dan untuk pengalaman bekerja, saya pernah bekerja di pabrik furniture sebagai PPSI staff ya. Dan nggak lama, kemudian di tahun yang sama, di akhir tahun saya di Ungaran Sari Garment ya. Saya aslinya Surabaya sebenarnya. Di 2004 akhir saya di pabrik garment ya. Nama departemennya Industri Engineering, sama seperti nama jurusan kuliahnya, karena apa yang kita lakukan di sini sama dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah ya. Berikutnya saya di Garuda Food atau Santori berikutnya namanya ya, yang beverage dibeli oleh Santori. Saya awalnya masuk sebagai PPSI staff sampai ke PPSC Logistik Departemen Head. Kemudian awal masuknya di pabrik Sidoarjo, pindah ke Pekanbaru Riau ya, kemudian head office Jakarta, terakhir di Pati Jawa Tengah ya. Kemudian saya di perusahaan 3PL ya, third party logistik, namanya WSIT Indonesia dari Singapura, ada punya beberapa cabang di Indonesia, saya di cabang Semarangnya. Berikutnya saya di perusahaan distributor, ini distributornya, jadi Aqua Danone itu nggak punya distributor tunggal untuk seluruh Indonesia, dia diberikan ke perusahaan-perusahaan lokal. Kalau Wijaya ini pegang di area Jawa Tengah dan di IE, punya 3 bulan gudang dan jualan semua produknya Aqua dari galon sampai cup. Loh ini kok kembar ya? Salah nih, maaf. Saya dari YCH, oh ya dari Wijaya ini ke ini ya, habis itu ya. Ke apa namanya, perusahaan seafood processing ya, Dua Putra Utama Makmur. Ini di Kudus, kantor pusatnya ini di Pati ya. Maaf ini saya lupa nggak saya ganti ya. Jadi perusahaan seafood processing dan persewaan cold storage ya, sebagai PPSI dan warehouse manager. Terakhir di perusahaan healthcare ya, khususnya dia buat banyak sih alat-alat kesehatan, tapi yang paling booming waktu 2020 ya masker medis ya, sehingga memboomingkan perusahaan ini dari mungkin yang teman-teman yang ada di Surabaya, dia pabriknya di Kapasari ya, tempatnya padat, pindah ke Romo Kalisari, ada area industri di sana, kemudian buat pabrik yang modern lagi di Lamongan. Oke, untuk teman-teman nanti jika ingin diskusi lebih lanjut dengan saya, bisa lewat email ya, di Lazir Rizal Lazir, atau di Instagram Rizal Art, atau di LinkedIn ya, atau kalau YouTube jarang nanya-nanya sih ya. Kalau sering nanya-nanya itu yang teman-teman ada di Instagram dan di LinkedIn ya. Kalau di Instagram, ya sebisa mungkin kita saling follow dulu supaya DM-nya masuk ke primary ya, atau utama, jadi nggak masuk ke request ya. Jadi siapapun malam ini yang follow saya, akan saya follow balik langsung ya, nggak tahu siapa, pokoknya saya follow. Pasti dari teman-teman Cahra ini malam ini ya. Dan di Instagram saya usahain bisa ngeposting 6 kali seminggu atau sehari sekali. Yang Selasa Rabu saya khususkan keilmuan seperti ini. Itu bisa di scroll ya, Selasa Rabu, buat tambahan-tambahan informasi dan pengetahuan. Kemudian kalau di LinkedIn juga sama, harus koneksi dulu ya, baru nanti accept, baru nanti bisa di DM-an. Nah, ternyata nama Rizal Ardianto ini banyak ya di LinkedIn ya, banyak. Anda pasti bingung, ini Rizal yang mana, ini yang tadi ngasih training ya. Ini saya kasih linknya saja, langsung bisa menuju ke sana ya. Jadi biasanya teman-teman yang bisa, kalau sudah connect, saya accept, nanti bisa tanya-tanya, baru nge-DM ya. Anda kan akunnya saya yakin pasti akun biasa semua ya, sama seperti saya nih. Kecuali akun premium nih, nggak perlu connect, langsung bisa email ya. Dan
Di Instagram saya juga sharing, mungkin seminggu 2 kali ya, nanti bisa DM-an di sana. Biasanya sih kalau yang teman-teman ikutan training ya, dapat ini materi hari ini mungkin di-share di Instagram, terus saya di-tag ya, atau dapat sertifikatnya enggak sih, dapat geladannya, di-tag juga. Tapi yang penting di bawah tuh ya, di profil saya paling bawah ada endorse tuh, endorse skill, bisa ditambahin ya, supaya lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke. Kalau di YouTube saya juga ada sharing yang versi panjang-panjang ya, mungkin yang 5 menit, 7 menit, nanti bisa dilihat ya juga. Oke, ini sudah banyak yang isi di chatbox ya. Ada Mas Win tadi, Mas Zaki ya, job seeker Surabaya, oke pernah. Mas Daniel, Tanjung Pinang, apa ini aktivitasnya? Mas Eni, Mbak Eni, Batam Kepri, oke. Mas Gilang, swasta Surabaya. Mbak Anggun, job seeker Banyuwangi. Mbak Rizka, mahasiswa Bekasi. Mas Daniel, STY Tanjung Pinang, oke. Mbak Salma, Mbak Salma ini bukannya finalis ini ya? Idol bukan ya, karyawan Bekasi, Mas Kevin, kemudian Mas Zain, mahasiswa Jogja, Mbak Sasa, mahasiswa Surabaya, Mas Hamdan, swasta Banjarmasin, Mas Agung, karyawan Banten, Mas Diva, Mas Syafaat, mahasiswa Cirebon, Mbak Stefani, karyawan Jakarta, Mas Ahmad, karyawan Makassar, Mas Rela ya, banyak nih. Mas Duet, Mas Novel, Mbak Yeni, Mas Catur, guru SMK ya, belajar juga ya. Mas Wina, karyawan Malang tadi sama ya. Mas Fahmi, DIY, banyak nih, saya baca satu-satu. Saya kalau peserta training maksimal biasanya 20 ya. Ini kalau 50 baca satu-satu bisa lama juga nih. Oke, saya next. Kalau teman-teman mendengar kata logistik ya, yang terpikirkan tuh biasanya apa ya? Kalau saya kemarin tanya-tanya ke yang peserta training sebelumnya itu, kalau mendengar kata logistik biasanya dia mikirnya ya karyawan di gudang gitu ya. Kemudian yang driver jarak jauh truk gitu ya. Kemudian atau kerjaan serabutan nih di warehouse, kadang disuruh bantu ini, bantu sana, buat panggung hiburan dan lain sebagainya ya. Nah ini karena kita kurang informasi ya mengenai aktivitas di logistik ya. Mungkin kurang terpapar hal yang bagus ya. Dan mendengar seperti itu karena salah paham langsung melupakan aja, wis ini bukan karir saya yang bagus, ini saya tinggalkan saja. Padahal ini industri ya yang banyak sekali kesempatan Anda berkarir ya, banyak titik-titik yang bisa Anda masuki nanti. Misal Anda bisa berkarir di bagian gudang ya, atau warehousing ya. Jadi warehouse dan aktivitas di dalam warehouse-nya. Kemudian mengenai marketing juga, sales and marketing ya. Anda bisa jualan perusahaan logistik Anda, atau mungkin Anda sebagai sales di pabrik tapi yang berhubungan sama logistik ya. Berikutnya ada di supply chain. Jelas supply chain ini aktivitas semua teman-teman ya. Jadi aktivitas keseluruhannya ini, aktivitas gede itu supply chain sebenarnya. Jadi logistik masuk ke sana ya. Tapi saya tuliskan juga di sini supply chain kita bisa berkarir di area supply chain di mana saja. Berikutnya kita bisa di area delivery pengirimannya, mungkin bisa ekspedisinya, transporternya ya, mungkin pengatur jadwal pengirimannya ya, banyak. Next ada di distribusi ya, mungkin Anda memilihkan ini hari ini saya harus ngirim pakai apa nih, darat, laut, udara, kurir dalam kota. Kemudian kalau kita impor misal pakai EMKL apa, dan perpindahan barangnya kalau saya beli di Jepang misal barang, saya perpindahannya apa dulu nih, truk, kemudian pindah ke kapal, kapal pindah ke truk, truk pindah ke apa lagi sampai ke tempat saya. Jadi proses distribusinya, pengaturan rute juga lewat distribusi ini, aktivitas distribusi ini. Berikutnya ada pengelolaan persediaan. Ini yang sangat penting di area supply chain, di logistik juga yang harus dijaga ya. Jadi setiap titik-titik supply chain ya, di warehouse, di distribusi, di delivery, ini sudah harus di processing misal. Ini juga harus punya persediaannya, dan ilmu inventory ini sangat luas sekali ya, nanti kita bisa pelajari. Bahkan di cara saya ada 2 topik nih yang bahas inventory, ada PPIC dan warehouse and inventory. Berikutnya ada di planner nih, baik Anda planner di perusahaan manufaktur yang merencanakan produksi dan ada finish good dan dikirim, atau Anda plannernya sebagai planner pengiriman barang juga bisa, atau mungkin planner di perusahaan distributor ya, yang hitung kebutuhan finish good, kemudian kebutuhan stok ya, dan planner mengenai distribusinya juga. Di warehouse juga butuh planner. Banyak sih ya aktivitas memplanningkan ini.
Sehingga mudah-mudahan dengan slide yang pertama ini kita bisa cukup tercerahkan ya bahwa aktivitas di logistik nggak hanya yang aktivitas yang kasar-kasar gini ya, yang lembut-lembut juga ada ya, yang planning-planning, planner-planner itu juga banyak. Nah, kenapa kok saya arahkan ke ini ya, why millennial ya? Kenapa millennial yang harus mau nih ya, harus masuk ke area logis ini? Karena di logistik ini memang kita butuhkan mungkin generasi baru ya, yang melek teknologi, yang melek mengenai ya teknologi, kemudian aplikasi ya, karena memang semua butuh percepatan harus menuju ke digitalisasi, nggak terkecuali di area logistik nih, di area logistik tadi yang saya sebutkan di sebelah kanan tadi ya, itu butuh percepatan-percepatan ya, mengenai teknologi, mengenai aplikasi, mengenai software. Nah, kenapa kok anak muda? Karena anak muda ini tumbuh dengan smartphone ya, media sosial dan internet sekarang ini ya. Kita 10 tahun terakhir mungkin ya update sekali ya, aktif sekali mengenai aktivitas aplikasi, aktivitas teknologi ya. Maaf. Kemudian generasi yang paling paham nih ya, pasti kita ini sudah mengakui ya kalau bapak-bapak kita mungkin atau atasan kita kadang sudah nggak mampu untuk belajar mengenai update-update informasi terbaru, cara-cara di aplikasi di laptop ataupun software-software baru, pasti minta tolong anak mudanya nih, karena mereka yang paling paham ya. Dan teknologi ini sudah kayak sifat kedua ya bagi milenial, bagi kita nih ya, bagi Anda dengnya. Saya ya dikit lah ya nggak apa-apa, saya dan Anda. Jadi bagi Anda nih, ini kayak seperti sifat kedua nih, karena setiap hari berhubungan terus nih, bahkan hal-hal viral pun yang tahu anak muda dulu ya, baru dikasih tahu ke orang tuanya, nih ada berita kayak gini nih, berita kayak gitu nih, jadi diinformasikan ke orang tuanya. Jadi kayak seperti ya sifat kedua, saya sebut sifat kedua ya, atau mungkin kalau anak mungkin bisa jadi ya, atau anak kedua. Karena jadi anak muda ini lebih cepat atau kok bisa ya dia itu nggak tahu caranya, tapi waktu dikasih tahu ini gimana cara nyelesain ataupun software ini ataupun ada alat-alat baru ini bisa aja ya, karena secara alamiah ini mudah dikuasai nih hal-hal seperti itu nih sama anak muda. Dan inilah salah satu keuntungan saat memasuki pasar kerja. Jadi Anda punya apa namanya kesenangan dengan teknologi itu sudah nilai 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 penting juga ya untuk masuk ke pasar kerja khususnya di area logistik ya. Atau mungkin Anda sekarang pinginnya ke apa nih? Startup kan juga dia perusahaan teknologi, perusahaan yang berbasis internet, kan pasti juga butuh objek ya. Apa yang saya kerjakan ya? Oh ini ada pasar mengenai logistik nih, oke saya fokus ke sana. Kan jadinya Anda teknologi sudah paham, tinggal Anda cari objeknya nih. Nah objek logistik ini sangat bagus sekali untuk Anda masukin ya. Jadi industri sekarang ini menuju digitalisasi ya, dan pasti dengan digitalisasi itu berusaha untuk selalu efisien, efektif, lebih produktif lagi ya. Dan hal itu bisa dijawab dengan teknologi ya, karena kita sekarang sudah mengenal ada kecerdasan buatan, sudah hype ini ya, mungkin setahun terakhir nih ya, mengenai AI sudah buahnya pakai AI semua ya. Dan kalau aktivitas ini dimasukkan ke aktivitas logistik malah lebih bagus lagi. Dan ada otomatisasi, ini juga sangat penting di area aktivitas di logistik ya. Robotik juga, reduce manpower ya, harapannya semua perusahaan pinginnya reduce manpower ya. Jadi yang tadi kita takut loh, kalau reduce manpower saya kerja di mana? Enggak ya, yang dikurangi itu yang enggak skill ya, yang skill pasti akan dihargai nih, yang punya kemampuan tinggi pasti dihargai. Apalagi Anda yang muda-muda ya, sudah paham dengan smartphone, dengan teknologi, dengan aplikasi, pasti akan dicari. Kemudian tujuannya lagi adalah untuk customer satisfaction. Jadi pelanggannya lebih puas ya dengan informasi terbaru, dengan updatean ya, dengan mungkin kemudahan dia memesan ya, sehingga lebih puas ya. Kayak kita misal pesan barang ya, pasti kita langsung tracking ya barangnya posisi di mana, barangnya posisi di mana. Nah, itu semua kan sudah jadi concern perusahaan logistik ya untuk memberikan informasi kepada customer-nya ya, lebih sekarang biasanya cuma dikasih tahu kota-kota aja. Sekarang kalau di Shopee itu bisa ada gambar truknya ya, oh posisi sekarang di kota ini. Walaupun ya nggak update banget ya. Cuma
orang jadi lebih suka nih lihat, oh lihat kayak gitu lebih unik ya, lebih keren. Jadi orang kita lebih puas, oh nyampe sini kayak gitu ya. Ini mengenai slide teknologi update. Next-nya mengenai green logistik, ini juga pasti jadi concern di anak muda nih, mengenai green logistik, mungkin green manufacturing, green apalah yang terkait sama kehijauan, penghijauan seperti itu ya, karena dia punya sifat yang lebih peduli kelihatannya ya. Jadi atensi bagi milenial ya untuk perhatian kepada lingkungan nih. Pasti ingin membuat perbedaan. Saya ingin merasakan yang hijau lagi, yang segar lagi, mungkin kayak gitu ya. Dan kemudian ini karena energi yang dikonsumsi untuk aktivitas logistik ini, transportasi di dunia ya, itu bisa sampai 25% ya konsumsi energinya, ya. Misal BBM ya. Jadi banyak banget kan, seperempat kalau kita bisa melakukan inovasi di green logistik, melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa direduce, jadi secara direduce 1% aja itu udah besar banget kan ya. Next mengenai integral, jadi fungsi integral supply chain yang termasuk logistik ini jadi harus punya peran ya, untuk mengurangi bahan bakar minyak dan dampak terhadap lingkungan. Saya keluarin semua aja deh. Dan ini adalah suatu kerjaan yang unik ya, jadi penggunaan teknologi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya. Kita kan punya, kalau kita di area logistik kan punya banyak akses ke sana, karena ada aktivitas delivery ya, ada aktivitas distribusi, ada aktivitas transportasi yang membutuhkan moda-moda transportasi yang pakai BBM ya. Sehingga tugas ini sangat cocok nih ya, selain dia nanti suka teknologi, lebih peduli dengan lingkungan ya. Jadi Gen Z saya tulis ya, milenial cocok nih dengan aktivitas di logistiknya. Dan masalahnya sekarang ini adalah kita butuh penyemangat ya teman-teman ya, butuh informasi seperti ini, atau mungkin setelah hari ini bisa cari-cari informasi mengenai kerjaan yang berhubungan sama supply chain, berhubungan sama khususnya di area logistiknya. Dan harapannya nanti banyak talent-talent logistik yang muncul setelah adanya informasi hari ini ya, dan mungkin bisa disebarkan ke teman-temannya nih. Kalau sebagai gambaran awal ya di aktivitas supply chain, kalau di secara end to end, secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu kan mulai dari hulu ke hilir ya. Misal kalau hulu ke hilir itu contohnya mie instan. Mie instan itu kalau hulunya adalah kebun gandum misalnya. Gandum nanti baru dipanen, masuk ke tengkulak, ke supplier ya. Baru nanti masuk ke pabrik Indomie, pabrik mie lah ya, nggak harus Indomie. Dibuat jadi mie ya. Nanti masuk ke gudang, jadi finish good, masuk ke gudang finish good, ke distributor, ke wholesaler, retailer, ke toko-toko sampai ke tangan Anda. Jadi perjalanan supply chain-nya seperti itu nih. Nah, area logistiknya di mana? Area logistiknya mungkin dari gudang finish good ya, atau mungkin dari gudang bahan. Kalau di pabrik kan ada gudang bahan ya, bahan baku, bahan kemas. Nah, itu nanti itu ada aktivitas logistik di sana. Pengambilan bahan, pengiriman misalnya, kemudian penyimpanan juga area logistik. Sampai ke belakang itu area logistik semua. Perpindahan barang juga area logistik. Jadi sangat panjang sekali nih ya aktivitasnya. Kalau supply chain dia istilahnya aktivitas besarnya ya, proses perpindahan dan pengelolaan bahan-bahannya, inventorinya di setiap titik tadi. Oke, bentar, saya lanjut. Nah, ini adalah pilihan yang bagus ya jika kita ingin berkarir di sini ya, karena selama berapa tahun sekarang ini. Jadi pentingnya industri logistik ya, kita pasti sudah mau tahu ya, kurir-kurir dalam kota itu juga aktivitas logistik ya. Anda belanja e-commerce-nya meningkat dan butuh pengiriman, sehingga muncul nih perusahaan-perusahaan baru ya, kurir-kurir dalam kota, ya itu kan perusahaan logistik juga ya. Yang awalnya mungkin hanya dua, ada Pos Indonesia sama JNE kalau nggak salah ya. Sama satunya lagi, apa satunya itu ya? Lupa saya, sudah tutup ya. Sekarang ada JNT, Ninja, Paxel, sekarang ada Shopee juga pakai sendiri, Shopee Express ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini aktivitas yang cukup vital di semua industri. Semua industri pasti membutuhkan aktivitas logistik dan supply chain ya. Dan berikutnya
kita bisa tuh jadi profesional untuk melaksanakan tugas itu ya, tugas menyebarkan barang ke seluruh dunia atau ke seluruh Indonesia ya. Dan ini nggak terbatas ya, sifat industri ini tuh ada kemungkinan nggak terbatas ya untuk berbagai jenis operation. Jadi semua pabrik pasti membutuhkan aktivitas ini ya, aktivitas logistik, pergudangan, pengiriman, delivery ya, planner, PPIC sudah mungkin masuk ke logistik juga bisa jadi ya. Dan saya tuliskan di sini adalah kesempatan lain paling dibutuhkan oleh milenial ya. Dan ada kepuasan ya, kita istilahnya karena ini sangat luasnya sekali, jadi istilahnya mudah puas itu bukan yang negatif mudah puas gitu ya. Jadi karena sangat luas sekali, banyak kerjaannya, kita mencapai sedikit aja udah puas nih ya. Nanti kita akan pingin lagi, pingin lagi, pingin lagi. Maksud saya seperti itu ya. Jadi banyak peluang besar untuk bertumbuh dan kemajuan di lapangan karena begitu banyak bagian dalam operasional logistik. Jadi banyak tuh bagian di operasional logistik yang bisa kita tepati ya dan memunculkan kita kalau mungkin improvement nggak gede, nggak sedikit pun itu sudah menimbulkan kesenangan ya, menimbulkan kepuasan sehingga Anda ingin lebih lagi, beli lagi. Beda mungkin ada beberapa pekerjaan yang kalau ingin mencapai keberhasilan atau level kepuasan itu harus bekerjanya keras banget walaupun itu bagus ya. Tapi ini juga bisa nih, Anda ditantang sedikit, oke berhasil naik satu lagi, tantang sedikit berhasil, oke naik. Jadi kan lebih menyenangkan istilahnya. Dan dimanapun level posisi logistik Anda dengan membuat perbedaan dan aktif aja berkontribusi, pasti akan mencapai level kepuasan tadi. Jadi merasa meningkat gitu ya, bukan stagnan, nggak naik-naik ya, nggak bertumbuh rasanya ini ya, gini-gini aja. Tapi kalau di logistik karena saking luasnya pekerjaannya, apalagi Anda di perusahaan yang multinasional company ya, nah itu punya banyak level, punya banyak bagian ya. Jadi ke atas itu banyak levelnya, ke kanan itu juga banyak bagiannya. Anda bisa nanti naik level tapi pindah sana, naik level pindah sana. Tapi kalaupun di perusahaan yang nggak multinasional, perusahaan yang biasa saja, itu juga nggak apa-apa ya. Anda bisa menjadi pimpinan di sana, bisa mengatur banyak hal ya. Jadi istilahnya mau jadi raja di negara kecil atau jadi apa namanya panglima di negara besar ya, beda ya. Oke. Next adalah ini adalah hal yang bagus juga ya, pemahaman. Jadi memanfaatkan peluang yang tersedia, tadi saya sebutkan di awal ya, gelombang pensiun lagi banyak ya. Jadi milenial ini punya kesempatan ya untuk menggantikan bapak-bapak kita ya, om-om kita, pak-de kita untuk bisa berkarir di industri logistik yang sangat luas ini ya. Sehingga nggak ada salahnya, bukan nggak ada salahnya ya, bagus ya Anda kalau ingin berkarir di sini, kalau memang merasa cocok, walaupun sekarang mungkin basic saya nggak di sini nih ya, nggak apa-apa ya, semua itu bisa ya, karena nggak semua apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu seringkali nggak cocok dengan apa yang kita, apa namanya, kita lakukan di dunia kerja ya, dan itu kenapa kok bisa, nah nanti aja saya kalau ada yang nanya saya jawab. Oke, ini sebagai materi terakhir saya ya, cepat ya, untuk di webinar malam hari ini, nggak lama ya. Nanti teman-teman, tadi ada informasi banyak pertanyaan kan, bisa saya kasih. Apa kita banyak di sesi tanya jawabnya. Mungkin itu dulu aja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Melina. Melina atau Melisa? Melina. Melina, Bapak. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali Pak Rizal. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Ternyata daging semua ya Pak ya slide-nya. Luar biasa. Ini, oh ya, semisal ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin tadi belum sempat bertanya lewat Google Form, dipersilakan juga ya Pak ya untuk bertanya melalui kolom chat. Oke, karena ya sekaligus kita diskusi ya Pak Rizal. Siap. Baik, oke Pak, mungkin saya izin untuk masuk pertanyaan yang pertama mungkin ya Pak ya? Oke. Baik, ada yang bertanya Pak, sebenarnya dalam memulai karir, apa saja yang harus dipersiapkan Pak, khususnya di bidang logistik ini? Ini mungkin sedikit tips juga Pak untuk para mahasiswa mungkin ya Pak ya? Iya. Apa kalau akan ini ya, memulai ya, Betul Pak. jadi harus diawali dengan niat dulu pasti, kemudian ada CV ya, form lamaran kerja. Nah,
Untuk semua pekerjaan teman-teman, sebenarnya ya nggak jauh beda lah, sama ya. Tapi penting juga Anda kalau mau istilahnya terjun ke dunia mana yang Anda sukai ya, mungkin sekarang dunia logistik ya mungkin butuh dipelajari juga ini maksudnya apa ilmu-ilmu ini, atau mungkin Anda sekarang sudah kuliah di bagian logistik sudah agak lebih paham ya. Tinggal nanti mau milih nih, saya di logistik bagian mananya nih, di delivery-nya kah, distribusinya kah, warehouse-nya kah ya, sama perusahaan mana yang harus saya masukin. Berikutnya adalah kita sekarang kan masuk ke digitalisasi ya. Jadi banyak istilahnya aplikasi-aplikasi atau software yang mungkin bisa Anda pelajari maksudnya. Nanti kalaupun Anda bisa masuk ke sana dan bisa Anda terapkan ya, aplikasi itu sudah Anda pelajari bisa juga. Kalau enggak, minimal ya untuk olah data Anda harus menguasai, ya memahami mengenai Excel ya. Microsoft Excel itu kan paling sederhana ya. Kalau Anda di bangku S1 sering menggunakan Word ya, sekarang harus banyak menggunakan Excel-nya. Karena kalaupun nanti perusahaan Anda masukin itu belum pakai software, belum pakai aplikasi, pasti masih pakai Excel base ya. Nggak apa-apa juga, Anda sudah punya dasar mempelajari suatu aplikasi tertentu atau software tertentu, tapi Excel Anda sudah bagus ya, karena untuk input data, ngolah data, kemudian membuat output analisa itu pakai Excel sangat powerful sekali ya. Ya dulu saya kalau pakai Excel ya mungkin kalau dibanding sama Word sama PPT itu bisa mungkin 60%, 75% ya penggunaan Excel ya, karena memang sangat powerful sekali ya. Jadi bahkan kalau buat berita acara itu pakai Excel, nggak pakai Word ya. Dan kalau ada yang informasi butuh bahasa Inggris nih, nggak apa-apa juga ya, karena sekarang informasi pembelajaran membutuhkan bahasa Inggris ya. Kalau saya dulu ya nggak harus ya. Sampai sekarang masih belum bisa. Kalau teman-teman sudah bisa kan banyak belajar ya. Banyak materi-materi YouTube bahasa Inggris, banyak jurnal-jurnal bahasa Inggris, banyak artikel-artikel bahasa Inggris. Bisa cepat Anda pahami ya. Oke, mungkin itu jawaban awal saya, Mbak Melina. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Rizal. Berarti tadi yang pertama kita perlukan niat yang kuat dulu ya Pak ya. Ya. Untuk berkarir di logistik. Kemudian selain menguasai software, kita juga menguasai Excel gitu ya Pak ya. Semisal nanti di perusahaan yang kita tempati ternyata belum menerapkan software untuk di bagian logistik. Kemudian yang ketiga tadi menguasai skill bahasa Inggris itu juga penting ya Pak ya. Yes. Mungkin saya menambahkan nih Pak, yang keempat mengikuti pelatihan di Cahra Event bersama Pak Rizal. Betul tidak Pak? Ya, masuk juga ada. Benar. Aduh, luar biasa. Oke Pak, baik terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya Pak, ini terkait jurusan apa saja Pak yang bisa berkarir dalam industri logistik. Nah ini mungkin selain teknik begitu Pak, apakah bisa jurusan-jurusan non-teknik bisa bergabung di bidang logistik begitu? Ya, oke teman-teman. Nah, kalau sekarang tuh sudah banyak ya jurusan teknik logistik, itu ada beberapa kampus yang membuat jurusan seperti itu. Tapi bisa jadi yang selain teknik logistik bisa dari teknik industri ya itu sering banyak juga yang masuk. Kemudian kalau manajemen lebih umum ya, dia bisa ke mana saja ya. Kemudian yang teknik informatika seperti itu. Tapi yang jadi catatan adalah seperti ini teman-teman ya. Anda kuliah S1 itu bisa kerjakan apapun sebenarnya, nggak hanya di logistik ya. Saya teknik industri mau di keuangan pun juga bisa sebenarnya. Karena apa? Anda di kampus ya atau di bangku kuliah itu sudah setelah lulus mungkin ya, atau mungkin menjelang lulus sudah punya kemampuan 3 nih. Mudah-mudahan saya nggak lupa nih kemampuan 3 ini. Pernah saya bahas di Instagram saya. Satu, Anda itu punya kemampuan komunikasi yang bagus ya, karena bertemu teman-teman yang dari berbagai daerah ya. Anda berhubungan sama teman dari Jawa Timur, dari Sumatera, mungkin dari Sulawesi, seperti apa. Oh tahu nih ya, saya harus bersikap seperti apa. Nanti di perusahaan itu seperti itu juga ya. Ketemu yang lebih tua, ketemu yang lebih muda, ketemu yang orangnya sifatnya seperti ini, sifatnya seperti itu. Jadi Anda tuh sudah punya kemampuan itu. Kerja dimanapun harusnya sih bisa ya. Kedua, Anda sudah terbiasa dengan dudit nih, dengan apa namanya istilahnya, dudit itu apa? Batas waktu kerja lah ya. Kalau kasih tugas itu ada duditnya, sudah terbiasa dengan timeline nih biasa. Karena Anda kadang ngerjain tugas di kampus, ada timeline-nya. Kemudian deadline ya. Kemudian ngerjain skripsi, ngerjain kerjaan kelompok itu juga ada deadline-nya. Udah terbiasa lah, kerjaan apapun pasti ada deadline-nya. Anda pasti ditarget seperti itu ya. Dikejar-kejar sama waktu.
Berikutnya adalah Anda bisa menemukan suatu masalah dan mencari solusinya dengan mengerjakan skripsi. Dan di perusahaan, di pabrik juga ada seperti itu. Anda harus cari tuh masalahnya. Nanti jangan nunggu masalah datang, Anda nanti baru kerjakan, bingung. Tapi harus cari ini sebelum masalahnya ada, Anda harus cari dulu. Sama seperti membuat skripsi kan, nyari masalah ya. Baru nanti Anda cari metodenya. Itu kan Anda sudah belajar, Anda buat skripsi dari ujung ke ujung malah ya, sampai menemukan suatu cara atau metode untuk mengerjakannya dan hasilnya seperti ini deh. Ada PKL, nanti bisa itu kan PKL juga menemukan masalah, kemudian ada deadline, kemudian ketemu dengan banyak orang belajar seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau semua jurusan tuh bisa, karena Anda pasti tahu lah teman-teman Anda sendiri ada yang jurusan apa kok kerja di mana, jurusan apa kok kerja di mana. Karena itu ya, 3 hal itu kalau Anda bisa memaksimalkan ketiga potensi itu bagus. Tapi kalau emang jurusannya sama, ya memang lebih enak sih. Bukan lebih enak sih ya. Ya lebih cepat lah, sosial paham lah kalau ada mungkin atasan kita ataupun mungkin HRD-nya mau diskusi mengenai masalah, saya ada masalah gini nih di logistik. Kamu bisa kira-kira apa solusinya? Nggak ada juga sih Pak. Ya, itu kan kurang ada. Kalau memang sama jurusannya ya ada nilai tambah. Tapi kalau Anda sudah belajar dulu nih, wah masuk lagi saya dengan saya nanti di event di topik-topik mengenai logistik, wah bisa jawab insya Allah ya. Oke, itu Mbak Melina ya jawaban. Wah, luar biasa ya Pak ya. Memang salah satu jalannya itu adalah mengikuti pelatihan, betul ya Pak ya, dengan Pak Rizal ini. Pasti nanti akan dikupas tuntas segala permasalahan ya. Oh iya Pak, terkait tadi Pak, jurusan itu kan memang sudah ada ya Pak ya, teknik logistik begitu. Tapi apakah memungkinkan ya Pak, semisal seseorang berasal dari jurusan statistika atau mungkin matematika atau hal lain, atau mungkin biasanya kan ketika kita mendaftar di perusahaan itu Pak, sudah ada spesifikasi khususnya, misal harus lulusan ini begitu. Nah itu bagaimana ya Pak ya? Oke, jadi teman-teman sebenarnya yang tadi saya sebutin ya, jadi nggak apa-apa ya, bisa juga. Tinggal nanti seperti ini. Anda kan pasti kalau menuju ke karir yang Anda inginkan, Anda mungkin ya ikutan training seperti ini ataupun mempelajari ya. Anda harus terbutkan itu di CV Anda. Kedua, apa namanya ya, kalau kita ngelamar itu ada surat lamaran awalnya, bukan CV ya. Jadi Anda jelaskan di sana ya. Saya berminat sekali, sudah mempelajari ini itu, saya memahami ini, saya sudah mempelajari di sana, sini, sana, situ ya. Nah ini Anda bisa gunakan ya. Sambil nanti kalau di LinkedIn biasanya perusahaan tersebut kan HRD-nya atau rekrutmennya kan juga punya akun biasanya mereka ya. Nanti Anda bisa istilahnya bisa connect nih ya, bisa koneksi ke mereka sambil Anda jelaskan saya sudah ngelamar nih, kemampuan saya ini punya sertifikat ini, sertifikat itu. Kemudian kalaupun nanti Anda jurusan apapun ya, kalau gitu kan nggak mungkin langsung Anda jadi pimpinan ya. Pasti kan Anda jadi level yang terbawah dulu. Dan yang terbawah itu kerjaannya juga umum teman-teman. Misal admin, input di warehouse. Itu sekarang sudah kerjanya anak S1 nih ya. Saya di 2020 kemarin nerima admin-admin di warehouse finish good sama warehouse material ya. Itu juga anak S1 ya. Kebetulan kok teknik gizi semua yang saya terima. Tapi memang sekarang jurusannya S1 untuk input dulu ini, Anda pelajari dulu ya, baru di level yang mungkin level entry ya. Gak apa-apa juga ya untuk mencari pengalaman, cari tambahan ilmu ya. Saya sudah mulai berkarir nih di admin logistik atau di admin warehouse ya. Jadi kalau saya ingin meningkat lagi, saya bisa di perusahaan yang sama ya dengan pengalaman ini, atau saya berpindah nih. Walaupun saya mungkin jadi Mbak Melena sebut jurusan statistik, tapi saya sudah ada di area warehouse selama 1 tahun atau 2 tahun. Nanti di perusahaan berbeda Anda pindah kerja lagi, sudah punya pengalaman tuh ya. Walaupun Anda sebagai input ya, data entry, tapi nggak apa-apa, ada ngolah datanya juga itu ya. Nggak mudah sebenarnya jadi admin data entry ya di suatu perusahaan, di suatu pabrik. Nah, itu jadi nilai tambah Anda nih di tempat yang baru nanti, yang mungkin yang Anda sukai ya. Ini tuh Mbak Melina ya. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Jadi masih terbuka lebar ya Pak ya, yang penting kita menambah skill, menambah pengalaman, menambah pengetahuan gitu. Baik, nah mungkin ini Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat yang ada di Meet ya, nanti saya pilih mungkin salah satu atau salah dua untuk saya bacakan begitu. Oke Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, ini ada yang bertanya Pak, sebenarnya itu seberapa besar peluang karir dalam industri logistik dan bagaimana prospek ke depannya begitu Pak?
Seberapa besar karir? Maksudnya besar karir gimana tuh? Kira-kira Peluang gini, karir, Pak. peluang. Oh, berkarir sampai ke atas Iya, tadi ya. Iya, ya. Ini iya. tadi saya sebutin di gambar ini ya tadi ya. Gambar ini. Nah, ini dia. Karena di logistik tadi sebentar saya tak mundur sih. Karena sangat lebarnya ya. Jadi semakin lebar itu kesempatan naiknya juga kayak gini teman-teman ya. Anda punya perusahaan yang punya banyak cabang ya. Anda pasti kalau punya banyak cabang seperti itu, apa kesempatan untuk naik naik apa ya, naik pangkat atau naik jabatan tuh lebih luas ya. Karena misal Anda di pabrik yang masuk sebagai di pabrik yang kecil misalkan suatu perusahaan pabriknya itu kan nggak selalu sama ya ininya ya, levelnya ya. Mungkin ada perusahaan besar ini ada cabang A yang besar ya, cabang B yang kecil ini sedang. Misal Anda masuk di yang kecil nih ya, sebagai data entry. Anda mau dinaikkan ya. Ini kemampuannya kok bagus ya orang ini ya. Tapi ya kan nggak ada tempat karena atasannya masih masih bisa kerja ya. Nah, dia bisa dipindahkan ke tempat lain ya. Oh, ini ada banyak ke kanan kiri itu bisa ke atas untuk naik karir seperti saya awal PPSI Logistik Departemen Head di pabrik Pekanbaru. Saya baru masuk setahun padahal ya. Setahun atau 6 bulan ya. Sudah ya karena ya karena kerjaan juga bagus ya. Tapi kan ada kesempatan kalau kerjanya bagus dong, ada kesempatan ya nggak naik-naik. Ada kesempatan tuh. Jadi saya pindah terpaksa juga ngikutin ya dari Sidoarjo ke Pekanbaru Riau nih jauhnya banget. Tapi saya langsung naik pangkat ya. Artinya ada kesempatan seperti itu nih. Nah, Anda bisa juga nggak harus ke sana juga ya. Mungkin ada di bagian distribusi nih butuh orang. Jadi kita bisa ke sana. Nanti naik. Karena saking luasnya ke kanan ke kiri, ke levelnya juga banyak ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Apalagi mungkin ada di perusahaan, walaupun perusahaan kecil yang sedang berkembang, apalagi ya kalau sedang berkembang, Anda sudah ikutan masuk, dia berkembang, Anda sudah berkembang ya. Oh, saya melihat banyak teman-teman saya bangannya, levelnya sudah di atas saya itu ya. Saya masih profesor, mungkin mereka sudah manajer nih, padahal di cabang sama. Tapi awal dari kecil, nah itu kesempatannya juga terbuka lebar teman-teman. Walaupun modelnya seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Melina. terima kasih banyak, Pak. Iya, ya sudah sangat jelas ya, Pak. Semoga Bapak Ibu tadi yang bertanya terjawab ya. Baik, mungkin kita beralih dari pertanyaan yang di form ke pertanyaan yang ada di room chat ya, Pak, ya. Karena Oke. sudah ada 2 orang yang bertanya. Ini yang pertama dari Ibu Eni. Mbak Eni ya. Ya, betul. Ini Pak, bagaimana pengaplikasian SAP di perusahaan injection molding dengan menggunakan PLP atau plant port, mengingat Asik. ada 2 sampai 3 proses berbeda dengan main assembly, begitu Pak. SAP itu yang ERP-nya dari Jerman itu ya? Saya kebanyakannya nggak tahu sih. Bener nggak, Mbak Eni ya? Kan dia aplikasi ERP ya, software yang dari Jerman paling mahal itu bener nggak? Kalau seperti itu, iya. Dia itu kayak software ya, bukan kayak sih, emang software ya. SAP, dia adalah aplikasi ERP yang paling mahal ya. Yang saya tahu sih ya, di Indonesia ya. Kalau kita pakai software ERP itu, mungkin kita butuh sekitar 5-7 miliar ya, mahal banget ya. Tambah akun tambah mahal. Nanti sudah ada termasuk pendampingannya, sama termasuk pelatihan trainingnya ya. Tapi kalau paling yang murah-murah juga ada di bawah. Nah, penerapan IP ya saja. Di perusahaan apapun bisa ya, teman-teman ya. Mau di perusahaan molding, elektronik, otomotif, fashion, busana, dan lain sebagainya ya. Injection bisa menggunakan input apapun ya. Jadi ERP maksudnya itu gini kalau menurut saya. Dia itu kayak sebuah database yang terintegrasi. Yang awalnya mungkin yang input dulu yang sering kita kenal ada MRP, MRP2, ada ERP. Sekarang semua departemen itu input data ya.
QC input data, HRD input data, produksi apalagi input data, PPSI juga dari dulu, pembelian juga input data, finance input data, dan data itu bisa diolah sama-sama nih bareng-bareng. Anda bisa download data mentahnya, bisa langsung diolahkan ya, mungkin minta pengolahan seperti apa sama tim SAP-nya diolahin sama dia, tinggal nanti kita lihat hasilnya aja nih ya. Nah itu database yang terintegrasi bisa diolah jadi suatu data laporan macam-macam, bisa Anda download datanya dan di perusahaan manapun jelas pasti bisa ya, bisa digunakan ya. Kalau di SAP mungkin lebih customable nih ya, bisa bentuknya macam-macam hasil laporannya, ya customable lah, bisa ada yang mungkin beberapa software agak customable lah ya, mungkin nggak seberapa lengkap punyanya SAP, jadi semua tuh bisa SAP atau ERP di semua perusahaan ya. Ada mengingat 2-3 jangankan 2-3 proses ya, 17 proses saja bisa dikelola oleh SAP. Bahkan Anda nggak usah buat planning, dia yang buatkan planning produksi ya. Jadi kayak AI zaman sekarang ya, dia sudah bisa ya. Tinggal dikasih data-data aja, input stok Anda berapa, bahan baku, bahan kemas, ordernya berapa, Anda kemampuan produksinya sehari berapa, barang yang ada di jalan berapa ya, nanti hari apa harus produksi apa, nanti dia buatin sendiri. Nanti tinggal ada cek aja, oh iya ini angka-angkanya masuk akal nih, oke saya approve gitu, tinggal nanti kalau butuh bahan dia langsung buka PO sendiri ke pembelian. Jadi cerita gambaran besarnya seperti itu, jadi bisa aja ya Mbak Eni ya. Oke, next, saya baca aja Mbak ya, Pak Said ya, Mas Said. Boleh Pak. Semester 6 bekerja, yang akan kerja praktik dengan topik pengendalian persediaan dalam rantai pasok. Asik. Saya kalau dengar kalimat rantai pasok ini kayak aneh. Ini bahasa Indonesianya kayak kurang cocok ini. Supply chain rantai pasok. Apakah saya bisa menyelesaikan studi kasus tersebut dalam Departemen Logistik? Karena setahu saya pengendalian persediaan dalam Departemen BPSI. Iya. Jadi untuk pengendalian persediaan memang yang mengendalikan tim BPSI ya, lebih ke inventory. Tapi di logistik itu dia kan ada warehouse-nya ya. Jadi kalau teman-teman, kalau menurut saya ya, istilah warehouse sama logistik itu yang di atas yang mana nih, yang melingkupi ya? Atau gini, menteri sama presiden, kan yang di atas presiden maksudnya ya. Jadi presiden melingkupi menteri ya. Kalau logistik sama warehouse, itu logistiknya di atas ya, dia melingkupi warehouse. Biasanya nanti logistik ada departemen warehouse finish good, ada departemen delivery atau distribusi. Nah, kalau Anda mau mengendalikan persediaan, jadi persediaannya bukan di sisi gini ya. Jadi beda tugasnya antara tim PPIC. Saya jelaskan ini di training warehouse and inventory ya. Saya buka di sini juga nih. Spoiler ya. Jadi tugasnya warehouse sama tim PPIC bedanya seperti ini. Kalau warehouse itu lebih menjaga quality sama kuantitinya barang teman-teman ya. Anda dimasukin barang 1000, keluar 600, sisa 400 ya. Jadi kalau ada stok opnam, stok take atau perhitungan gitu, harus ada 400-nya ya. Secara kuantiti sama secara quality harus ada. Itu tugasnya tim warehouse. Jangan nanti barangnya mana 400, di data ada 400 tuh. Mana barangnya mau dicek? Oh, cuma 300 Pak, hilang statusnya. Ini sebagai pengelolaan warehouse nggak bagus nih. Atau 400 ada tapi ini yang jelek Pak, bocor, rusak, basah dan lain sebagainya. Secara quality nggak oke nih. Jadi pengelolaan warehouse-nya kurang bagus. Itu tugasnya di warehouse ya. Kalau tugasnya tim inventory itu lebih ke kecukupan teman-teman. Misal Anda ada kebutuhan pengiriman barang A1000 ya. Stoknya cuma 900 nih. Mana di tim warehouse kok cuma 900 stok? Lu nggak tahu, terima cuma 900 ya. Ditanyain PPSI-nya, iya saya kurang produksinya, atau sudah direncanain tapi nggak ada hasil. Ini tanggung jawabnya tim PPSI ya. Untuk kecukupan barang, cukup ya. Atau misal ada butuh produksi barang C gitu ya, rata-rata 500. Stoknya cuma 300, 400 ya. Kalau memang PPSI-nya yang nggak datengin barang, ada keterlambatan, yaitu tanggung jawabnya tim inventory. Nah, kalau Anda nanti di area logistik ya, pengendalian persediaan, Anda lebih ke kecukupan datanya itu aja. Bagaimana kita bisa mengelola barangnya ini tepat. Ya. Datangnya bisa dibongkar cepat, kemudian barangnya bisa Anda pilah supaya ngambilnya bisa bagus ya. Nanti waktu stok opnam bisa cepat prosesnya. Selain tepat, tapi cepat juga ya. Gimana tuh caranya? Jadi pengendalian persediaannya di area itu ya. Penghitungannya juga lancar, setiap hari mungkin ada jalankan pengendalian ya. Kalau di training warehouse saya ajarin nanti kita ada materi namanya pemisahan barang mengenai ABC ya, pakai ABC analysis. Ada fast moving, slow moving, non moving analysis ya. Nanti kita belajar di sana. Ada ITO ya, nanti kita ini lebih ke PPC sih. Kalau yang warehouse ke situ ya. Nanti kita bisa ngitung jangan sampai mungkin kalau dia nggak kehabisan gimana tuh. Itu ada perannya warehouse juga bisa diberikan di sana. Dan banyak sekali ya banyak bisa. Tapi yang tadi ya, Anda arahnya ke tadi nih.
Jangan sampai ke quantity dan ke quality-nya nih pengendalian itu supaya dia sama terus sesuai data ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Said ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Semoga sudah menjawab ya Kak Said dan Bu Eni. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pak, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, semisal Oh, saya sudah. tambah satu pertanyaan lagi, bagaimana Pak? Oh, bisa sekali nih. Bisa ya. Baik, karena sebenarnya memang masih banyak, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, semisal belum bisa saya bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin lain waktu semisal Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan Pak Rizal, bisa nanti Bapak berikan mungkin kontak LinkedIn Bapak atau Instagram Bapak mungkin ya Pak ya. Ya, tadi sudah ya. Oh iya, tadi sudah, betul. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara membangun jaringan profesional yang kuat di industri logistik Pak? Asik. Wah, luar biasa tanyanya ini ya. Saya juga baru melakukan itu ya. Apa namanya? Membangun seperti itu ya. Jadi yang sekarang banyak dilakukan teman-teman tuh ya di LinkedIn ya. Biasanya mereka menunjukkan kemampuannya ya, sharing-sharing, sering follow yang orang-orang yang labelnya ada tulisan logistiknya, ada supply chain-nya, mereka sering tag, sering komen di sana supaya diperhatikan ya. Nah, kalau tujuan Anda untuk membangun karir ya Anda sering baca-baca itu, belajar nge-tag mereka ya. Anda sering sharing juga ya. Tapi kalau tujuan Anda memang untuk menawarkan bisnis Anda, misal Anda sebagai sales, marketing ya, membangun jaringan logistiknya ya harus lebih dari itu lagi sih ya, harus lebih gencar maksudnya. Supaya orang-orang juga menoleh nih ke Anda ya. Secara non organik kalau kalau di Facebook itu kan ada organik ada non organik. Kalau organik kan Anda normal aja nih sharing, nge-tag ya, kemudian sering belajar, komen, di-follow-follow tuh dikoneksikan ya semua orang-orang yang berhubungan ada supply chain, ada logistik. Tapi kalau Anda lebih mau menawarkan barang Anda misal ya harus akunnya premium mungkin ya, sering email, kemudian promosinya ataupun sharingnya harus lebih banyak dari biasanya. Saya aja di LinkedIn baru mungkin cuma 2 kali tuh seminggu, kadang ya bolong ya, karena memang agak bukan sulit sih ya, belum saya niatkan ke sana. Saya banyak fokusnya ke Instagram, karena saya mau memaksa diri saya di Instagram untuk ngepost 6 kali seminggu tadi. Tapi yang 2 hari tadi, Selasa Rabu, saya khususkan keilmuan seperti ini ya. Jadi teman-teman ya, cukup mungkin ya bisa Anda lakukan di sana ya. Apapun ya, saya juga sering baca-baca tuh ada yang masih fresh graduate ya, sharing-sharing mengenai supply chain, sharing mengenai quality ya, mengenai yang HR juga mengenai HR, ya seperti itu ya. Dia nulis-nulis saja, saya baca ini kok isinya biasa aja, tapi ya nggak apa-apa juga ya, menurut saya. Ini kan harus memulai gitu ya, nggak mungkin dia baru nulis terus, wih bagus banget ini siapa ya, nggak mungkin ya awal-awal ya. Kan awalnya juga memulai terus-menerus. Saya juga kalau Anda baca video saya atau tulisan saya juga mungkin biasa-biasa aja ya. Itu saya memulai juga baru merintis ya. Kalau enggak ya, Anda kalau ingin saya mau bahas apa ya nggak tahu. Ini tulisannya orang, Anda tulis ulang juga nggak apa ya. Anda menurut Anda seperti apa? Wih, tulisan Bapak ini kok bagus sekali ya. Saya pernah mempelajarinya ini. Saya harus menerapkan nih bisa nih kalau di tempat baru atau apa. Itu kan juga nggak apa-apa ya. Anda bahas ya. Bukan Anda copas itu ya enggak. Atau kalau Anda di LinkedIn dia di repost dengan catatan Anda. Kadang-kadang kalau teman-teman yang ngetek saya, nah ini wah saya alhamdulillah nih kalau saya ngetek saya, tinggal saya nge-repost, saya kasih kata-kata sedikit, sudah di posting nih saya, jadi nggak usah mikir dari awal ya. Mungkin itu teman-teman ya jawaban saya. Saya mohon maaf nih kalau jawabannya kurang bagus nih di pertanyaan yang ini ya. Baik, luar Oke, biasa sekali Pak Rizal. ada Oke, lagi, Pak. masih ada nih. Masih banyak Pak, tapi karena sudah hampir selesai gitu Pak. Gitu. Ini sebelumnya mohon maaf juga untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tersampaikan ya pertanyaannya. Nanti bisa menghubungi Pak Rizal, ini sudah ada nih emailnya, Instagram, LinkedIn, YouTube. YouTube-nya jangan lupa di-subscribe begitu. Oke, siap. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal atas materi dan diskusinya yang luar biasa daging ya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita selesai dan menutup acara, ini ada
kegiatan seru nih yang biasanya dinanti-nanti oleh Bapak Ibu, yaitu kita pengundian door prize ya. Jadi akan ada voucher sebesar Rp50.000 untuk 3 pemenang. Jadi nanti masing-masing akan mendapatkan Rp50.000 untuk bisa mendapatkan diskon nih dalam mengikuti pelatihan di Cahra Event. Luar Nah, luar biasa. biasa ya Pak Rizal ya. Semoga nanti bisa untuk mendaftar kelasnya Pak Rizal nih. Lumayan gitu ya. Oke, nah Siap. supaya adil, saya izin untuk share screen ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan secara live pengundiannya itu seperti apa gitu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum. Ya, sedang loading. Oh, Ya, sedang loading. Oke, sudah terlihat ya? Banyak ini Pak pesertanya Pak, luar biasa memang antusias sampai Bapak nggak Ibu. terbaca ya. Memang betul. Oke, jadi di sini saya akan memilih 3 orang random begitu ya. Nanti yang beruntung akan muncul namanya. Oke. Jadi peserta pertama yang beruntung adalah semoga beliau hadir ya di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kalau tidak hadir nanti jadi hangus. Oh, gitu. Iya, betul. Oke, kepada Bapak Kevin Adestas. Apakah Pak Kevin hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini? Tunjukkan pesonamu, Mas Oh, Kevin. hadir, luar biasa. Boleh dibantu screenshot ya Pak Kevin, nanti sebagai bukti nih untuk klaim vouchernya. Oke, baik. Saya next ke peserta yang kedua ya. Oke, kita lanjut lagi siapa yang akan beruntung pada malam hari ini. Waduh, ini persaingan sengit ini. Wah, ada Pak Said Aziz Lutfiansyah. Apakah Pak Said hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini? Wah, langsung hadir, luar biasa. Jangan Oh, lupa yang di tanya tadi screenshot. ya. Iya, betul Pak. Wah, rezeki sekali ini Pak, luar biasa. Oke, ini peserta terakhir ya. Mari kita berdoa sama-sama. Siapa ini yang mendapatkan voucher terakhir pada webinar kali ini? Rizal ternyata. Apa dong? Wah, ada Pak Muhammad Arif Ihsan. Apakah hadir Pak Muhammad? Wah, ini. Waduh, hadir Ini. tidak nih? Ini pasti Ini ya Pak, kan. ya Pak ya. Di dalam hati Hitung. Bapak itu langsung jangan hadir gitu. Oh, ini namanya. Tadi siapa yang mengangkat tangan? Pak Samyati. Bukan ya? Iya, Pak Sami tadi. Mas Sami tadi. Atau Di kepencet chatbox tadi? aja ya. Di chatbox aja. Dihitung aja, Mbak. Oke, saya hitung mundur sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya, hangus ya. Maaf ya Pak Muhammad. Ini Bapak Ibu yang lain alhamdulillah begitu ya. Baik, kita next lagi ke peserta yang terakhir ya, yang beruntung pada malam hari ini. Kira-kira siapa ya? Oke, ada Ibu Novita. Apakah Ibu Novita hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini? Nah, ini. Waduh. Ini antara tadi sudah hadir tapi live duluan atau memang belum hadir ya Pak ya? Baik, saya persingkat waktu, mungkin saya hitung mundur langsung saja ya Pak ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Hangus ya? Sekali lagi kita coba. Nanti kalau misal nggak ada, buat saya aja mungkin ya Pak ya. Waduh. Oke, selanjutnya ada Ibu Arafi, Ayu Muninder. Ada juga tidak nih? Oh, hadir. Wah, luar biasa keberuntungan untuk Bu Arfi. Bu Arafi, jangan lupa di screenshot ya Bu ya, sebagai bukti untuk klaim vouchernya. Oke, baik berikut 3 peserta ya yang beruntung pada malam hari ini. Nanti untuk klaim vouchernya Bapak Ibu bisa nanti saya tunjukkan, sebentar saya tunjukkan sekarang aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu cukup menghubungi CP Cahra Event dengan memberikan kode nama, kemudian webinar ZC,
kemudian undian voucher webinar. Saya tuliskan saja ya, saya bantu tuliskan. Jadi nanti nama underscore webinar JC, kemudian undian voucher webinar. Bentar. Webinar. Nah, nanti seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk lampirkan screenshot tadi ya ketika di spin kemudian muncul namanya begitu. Nanti untuk selanjutnya akan diarahkan oleh CP Carah Event. Baik, sebelum kita tutup mungkin oh iya, lupa SS. Bentar ya, saya sepertinya sudah SS, Pak. Saya siap menjadi backup nih. Dapat separuh. Nah. Iya, saya nanti kita bagi 2 ya, Pak ya. Bercanda. Nanti saya kirimkan ya, Pak ya. Ini kebetulan saya sudah screenshot semuanya. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya mohon izin Bapak Ibu yang tidak terkendala sinyal, dipersilakan untuk open cam ya. Kita lakukan dokumentasi. Oke. Kita dokumentasi nih. Saya berikan waktu 1 menit ya untuk Bapak Ibu bersiap-siap. Sudah terlihat semuanya, Pak. Luar biasa. Wajah-wajahnya sangat berseri-seri ya, Pak ya. Kok saya belum ada? Oh iya. Wah, ini di tempat saya sudah banyak yang open cam ini, Pak. Oh. Ya, Mungkin apakah gangguan sinyal di tempat Bapak? enggak sih ya. Oke, ya di tempat saya sudah terlihat Oh ya, ini gitu. luar biasa. Iya, betul. Oke, saya tunggu sebentar lagi ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang ingin open cam. Oke, sudah banyak ya, mungkin bisa kita mulai sekarang saja ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin yang pertama kita pose yang manis dulu ya, senyum gitu. Oke, saya mulai, saya pandu. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, sekarang pose kedua silahkan ekspresi sebebas mungkin ya. Baik, Kak. Nanti link absen akan saya berikan setelah foto bersama selesai ya. Oke, kita ekspresikan sebebas mungkin besok hari Selasa. Mari kita ekspresikan menyambut hari Selasa ya dengan penuh semangat dan bahagia tentunya. Oke, baik. Saya izin untuk menangkap fotonya. 1, 2, 3. Keren, luar biasa. Ini kalau bahasa anak mudanya Kiyowo. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Rizal atas kesediaan waktunya dalam memaparkan materi, kemudian berdiskusi dengan kami semua. Semoga Pak Rizal sehat selalu dan semoga kita semua masih bisa bertemu dengan Bapak ya nanti di pelatihan di Carah Event. Amin. Amin. Dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasnya ya hingga malam hari ini dan selamat untuk Bapak Ibu yang sudah menang ya, berhasil pada malam hari ini. Baik, saya Melina, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sembari saya bagikan link absennya ya bagi Bapak Ibu yang belum absen, dipersilakan untuk mengisi presensinya. Baik Bapak Ibu yang sudah selesai, dipersilakan jika ingin meninggalkan rumit begitu. Terima kasih banyak Pak Rizal. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang lain. Dulu. Baik, terima kasih Pak.